Kalau masalah internetnya tiba-tiba modemnya merah gitu, Oh itu belum bayar biasanya, belum Mas. bayar. Belum bayar kalau itu nggak bisa. Kita nggak bisa bantu sih kalau itu ya masalah itu beda lagi soalnya. Ya saya kan sering banget tuh. Mm-mm. Wah, internet rumahku lagi gangguan. Mhm. Itu harus dicek dulu itu Mas, udah bayar belum? Yuk, malam Mas Dewangga Alam. Selamat malam Mas Ragil. Oke, terima kasih nih udah mau nyempetin waktunya datang ke sini nih. Siap, sama-sama Mas. Ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mas. Masih rame kerjaan? Eh, Rame Mas, Alhamdulillah naik terus nih kerjaan. Terus masih ini nggak dipanggil manggung? Nyanyiin Mbah Dukun. Nyanyi sih udah berkurang sih sekarang Mas. Sekarang kegiatan lebih ke produser aja sih Mas. Oke. Oke. Ini kan mungkin banyak penonton kita neters ini yang belum kenal nih dengan Mas Dewangga Alam. Mungkin bisa dikenalkan diri dulu, nama lengkap, kerja di mana dan sebagainya. Silahkan monggo Mas. Siap. Selamat malam teman-teman netizen. Nama saya Dewangga. Saya sekarang kesibukannya bekerja di salah satu e-commerce di Indonesia yang warna merah. Kebetulan saya dipercaya juga di salah satu organisasi internet di Indonesia juga untuk membuat salah satu program gitu ya, program kerja dalam jangka waktu 3 tahun, mulai dari 2018 sampai dengan 2021. Nah, nanti program kerjanya apa aja, terus kemudian apa saja yang kita bikin gitu ya, nanti akan kita jelaskan di podcast hari ini. Oke, Gitu. menarik nih. Oke, untuk pertama-tama ini tadi menjelaskan kerja di organisasi internet. Itu nama organisasinya apa, Mas? Ya, kebetulan nama organisasi internet di Indonesia itu cuma satu ya, setahu saya ya. Namanya APJI gitu ya, APJI dan IDNIC. Jadi APJI itu kepanjangannya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Oke. Nah, saya ada di bagian IDNIC-nya. Jadi IDNIC itu Indonesian Network Information Center. Jadi mungkin teman-teman yang bekerja di bidang ISP gitu ya itu sudah familiar, dan IDNIC ini juga satu-satunya di Indonesia yang mengalokasikan IP address gitu ya, pengalamatan nomor protokol internet gitu. Jadi teman-teman yang butuh butuh IP address gitu ya, butuh pengalokasian AS number dan lain-lain bisa menghubungi IDNIC untuk informasi lebih lanjut gitu kira-kira Mas Oke. lagi. Kalau IDNIC ini udah berdiri seberapa lama sih, Mas? Kalau IDNIC ini sebenarnya untuk bidangnya sendiri gitu ya, mengurusi IP di Indonesia gitu ya. Jadi NIR namanya. Jadi ada sebutan baru di Indonesia NIR, yaitu National Internet Registry itu sejak 2018 Mas. Jadi IDNIC itu sekarang langsung di bawah EPNIC untuk mengurusi pengalokasian nomor protokol internet di Indonesia. Kalau dulu kan pengalokasian nomor protokol internet itu kan dari APJI ya. Jadi APJI yang langsung direct ke EPNIC. Nah, sekarang untuk teknis tersebut itu sudah dipindahkan ke IDNIC sejak 2018 gitu kira-kira. Berarti semua alamat IP yang terdaftar di Indonesia itu yang ngurus IDNIC semua. Betul. Jadi teman-teman netizen gitu ya yang membutuhkan IP address, membutuhkan ASN itu bisa menghubungi IDNIC. Jadi lebih cepat, nggak perlu ke luar Indonesia gitu. Kita udah punya gitu sekarang itu. Gitu. Prosedurnya juga lebih singkat. Lebih singkat, lebih cepat gitu ya. Prosesnya sih kurang lebih 3 sampai 7 hari itu sudah keluar IP address dan ASN. Jadi cepat sekali. Jadi kalau dulu itu bisa berbulan-bulan gitu ya, bahkan kita nggak tahu progresnya sampai mana. Sekarang semuanya bisa di track online gitu ya. Jadi progresnya saya sekarang nyampe mana gitu ya. Terus kemudian kendalanya di mana, itu semua bisa di tracking gitu. Oke. Menarik sih Mas, tapi bahasan kita malam ini bukan tentang IP address dan Siap. kawan-kawannya. Ini kayaknya kemarin ada berita menarik nih, materi atau sebuah software ya atau solusi software yang diperkenalkan oleh IDNIC itu apa aja sih Mas?
Jadi di IDNIC itu dalam setahun terakhir gitu ya, setahun 2 tahun terakhir kita sudah membuat beberapa aplikasi gitu ya yang memudahkan pengguna internet, terutama anggota IDNIC untuk lebih gampang mengelola resource-nya gitu kan. Jadi resource itu terdiri dari IP address, kemudian alamat autonomous system number-nya ASN dan beberapa komponen-komponen lain itu. Nah, salah satunya yang paling terbaru kemarin itu kita punya Kadabra gitu ya. Apa sih sebenarnya Kadabra itu gitu kan? Nah, Kadabra itu kita ciptakan itu untuk membantu teman-teman engineer pada dasarnya itu untuk melakukan analisa routing gitu kan. Jadi yang sering terjadi di Indonesia itu gitu kan, itu seringnya itu misconfiguration. Jadi sering ada gangguan internet, kemudian sering ada gangguan ini itu gitu. Itu sebenarnya simple gitu loh. Orang itu kelupaan, orang itu oh ternyata nggak kayak gini ya gitu. Nah, daripada kita sering melakukan trial error, kemudian lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Nah, kita bikinkan tools supaya saat mereka melakukan konfigurasi itu bisa dicek, kemudian bisa di-track insidennya dari mana, kemudian bisa disimpan bahwa itu siapa yang menyebabkan insiden tersebut gitu dan seterusnya. Nah, akhirnya terbitlah Kadabra itu sendiri. Begitu kira-kira Mas Ragil. Oke. Gambaran kasarnya kulitnya lah ya, kulitnya Kadabra itu kenapa sih kita bentuk seperti itu gitu. Nah, terus kemudian dari problem tersebut kita bisa mengembangkan lagi gitu ya, bahwa Kadabra ini bisa dikembangkan lagi karena kita sudah mendapatkan data internet di Indonesia. Akhirnya kita bisa berkembang nih, data ini bisa kita olah gitu kan. Kita bisa membuat tren statistik berapa sih IP di Indonesia saat ini gitu, berapa sih IP yang baru gitu ya, IP versi 6 di Indonesia yang sudah dipakai, kemudian yang lebih baru lagi berapa sih perkembangan deployment atau pengembangan RPKI gitu ya, Resource Public Key Infrastructure di Indonesia. Nah, itu bisa dimonitor oleh Kadabra. Jadi saat orang luar itu melihat bahwa berapa sih Indonesia itu perkembangannya itu real time gitu. Jadi bisa di-track dari situ. Gitu sih kira-kira gambaran awalnya Kadabra. Berarti secara singkat Kadabra ini memiliki fungsi yang pertama kayak untuk memonitor konfigurasi dari masing-masing pemilik ASN tadi. Betul. Kemudian ada juga untuk statistik ya, itu yang paling penting karena semua sekarang bicaranya tentang data. Betul gitu. Jadi kenapa kita bikinnya ya karena gara-gara saat ada insiden itu kita nggak bisa cari tahu gitu ya, sumber masalahnya itu di mana sih. Nah, dengan Kadabra itu kita bisa merecord insiden yang terjadi itu kapan, pelakunya siapa, dan karena apa gitu. Itu kita bisa record dan kita bisa jadikan ternyata gara-gara ini gitu. Sebenarnya bukan kita blaming ya, tapi untuk membantu teman-teman engineer itu mengkoreksi, oh iya seperti ini, oh iya seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan kita membuat sesuatu itu untuk memblame seseorang, enggak sih sebenarnya gitu. Berarti lognya itu laporannya lengkap ya? Yes, betul. Mulai dari siapa, kapan dan kenapa gitu ya. Betul, kira-kira seperti itu. Oh, menarik tuh. Berarti buat para engineer yang masih pemula yang sering istilahnya copy paste config kan betul. Sering tuh nggak merhatiin harus ada config yang dimasukin. Iya, kira-kira sih seperti itu sih kurang lebih. Nah, Mas Dewangga nih, tadi kan udah dijelasin nih singkat lah tentang Kadabra itu apa. Kalau fungsi-fungsi yang lebih detail sama fitur-fiturnya tuh apa aja sih Mas yang di Kadabra itu? Untuk fungsi ini ya, fungsi Kadabranya sendiri ya. Kalau dari fungsinya sih sebenarnya by design itu dia itu hanya mengumpulkan gitu ya, hanya mengumpulkan data dari internet yang ada di Indonesia. Intinya sih awalnya dibentuk Kadabra itu. Kenapa gitu kan? Nah, kita kalau mau bikin survei, kalau kita mau bikin tren itu kan minimal kita punya datanya nih. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol gitu ya, mau menyampaikan sesuatu nggak ada datanya kan omong kosong kan. Nah, awalnya Kadabra itu memang dibentuk hanya untuk mengumpulkan data. Tapi setelah kita mengumpulkan data, jadi kita tuh punya pikiran-pikiran lain gitu loh. Wah, ini data ini bagus nih dibikin ini, data ini bagus. Akhirnya berkembang dan data itu bisa kita pakai gitu. Awalnya sih itu fungsinya. Nah, kemudian daripada ini cuma pengumpulan data aja dan kita nggak bisa olah, ya dibikinlah fitur-fitur kayak bagaimana saat nanti insiden itu terjadi kita bisa bikin alertingnya gitu contohnya misalkan salah satunya. Jadi
misalkan Mas Ragil nih punya resource gitu ya, punya resource IP di Indonesia, kemudian IP-nya dibajak gitu kan. Nah, otomatis kalau Mas Ragil punya pelanggannya kan error nih gitu ya, karena IP-nya dibajak. Nah, itu di Kadabra bisa kita bikin fitur alerting. Jadi saat ada insiden tersebut terjadi, selain kita record, kita juga mengirimkan notifikasi ke pemilik resource-nya gitu kan. Saat tanggal sekian jam sekian terjadi insiden ini, itu Mas Ragil pasti akan dapat. Gitu. Menarik itu Mas. Menarik. Bisa alert pakai apa aja itu? Untuk alertingnya kita sedang develop itu satu di dashboard ada fitur yang di IDNIC itu namanya My IDNIC. Jadi itu semacam portal pemilik resource-nya, itu nanti ada notifikasi di situ. Itu pertama. Yang kedua, alertingnya bisa melalui email. Email yang terdaftar di anggota IDNIC. Yang ketiga, kita ada channel khusus Telegram untuk IDNIC, itu juga akan dinotif di situ. Jadi kita pengennya membuat alertingnya itu nggak cuma bikin noise gitu ya. Biasanya kan kalau kita bikin monitoring, kalau kita bikin alerting itu kan biasanya ya udah ini udah sering gitu ya. Kita nggak pernah aware gitu, nggak pernah aware saat ada beneran insiden tersebut itu penting. Kita biasanya ignoran gitu ya. Oh ini udah sering, udah biarin aja nanti balik sendiri. Nah kita nggak pengen seperti itu. Jadi kita bikin yang alertingnya itu benar-benar bikin orang itu aware gitu dengan apa yang terjadi saat itu. Itu sih intinya. Fitur yang paling penting dan akan kita develop dalam waktu dekat. Gitu kira-kira Mas. Oke. Kemudian Kadabra sendiri dalam proses developnya dari awal tadi ngumpulin data, kemudian data bisa diolah, itu sistemnya gimana sih Mas? Kalau sistem itu kebetulan kita memang build-nya dari nol ya Mas. Artinya kita nggak murni kayak misalkan contoh orang develop sesuatu itu kan ada yang sudah pakai framework yang sudah jadi gitu kan dimodif. Kalau Kadabra sendiri memang kita bikinnya dari nol. Jadi kita memang pakai beberapa aplikasi open source gitu ya. Open source contohnya misalkan database itu kita pakai PostgreSQL, kemudian untuk backend kita pakai aplikasi yang memang sudah tren saat ini gitu ya, pakai Kubernetes sama Golang. Jadi kita konsepnya adalah microservice. Jadi saat ada pengembangan atau ada saat penyempurnaan itu bisa dipecah gitu. Jadi softwarenya itu nggak monolit gitu ya. Jadi nggak cuma satu gede gitu, nggak. Kita bikin aplikasi yang kecil-kecil sekali. Jadi misalkan kayak alerting gitu ya, itu kan fitur ya. Itu kita jadikan service sendiri. Kemudian saat ada tadi itu dasarnya Kadabra kan hanya mengkolek data gitu ya. Mengkolek data itu kita bikin service sendiri. Jadi kenapa seperti itu? Supaya saat ada gangguan gitu ya, gangguan alertingnya aja, semua aplikasi itu nggak terganggu gitu Mas. Kira-kira seperti itu. Berarti ada tugasnya sendiri-sendiri Betul, gitu ya? betul. Jadi kita nggak mau saat satu terganggu semua service mati. Nah itu kan udah old school gitu ya dengan proses yang seperti itu kan sudah old school. Jadi kita mau pecah-pecah gitu fungsinya. Jadi kalau misalkan yang terganggu itu cuma fitur A, ya hanya fitur A itu aja yang terganggu gitu. Jadi nggak semua fitur. Kira-kira seperti itu sih. Oke, tapi dari Kadabra sendiri nih, kan tadi sempat ternotis mungkin ada config error atau ada salah masuk ini kan parameter gitu. Kira-kira dari log alertnya itu juga bisa dimunculin nggak sih config errornya apa atau mungkin salah parameternya apa gitu? Sedalam apa nih alertnya misalkan apakah hanya ada network yang bocor atau apa gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk identifikasi config error gitu ya, itu sebenarnya nggak possible satu. Karena kalau sampai kita tahu konfigurasi mana yang error, itu kemungkinan kita bisa baca routernya orang kan, dan itu privacy nggak mungkin. Tapi secara sudut pandang internet itu kita possible gitu ya, memungkinkan untuk dapat ternyata ini errornya di sini di segmen yang ini gitu. Itu possible. Tapi nggak sampai kita mengeluarkan bahwa config ini yang error gitu nggak bisa kalau Kadabra itu gitu. Jadi kalau itu bisa jadi privacy sih, masalah privacy karena kita bisa baca ranahnya bukan ranahnya Kadabra gitu kan, milik orang lain. Itu sih kira-kira Mas. Oke, dengan dibuatnya Kadabra ini kan ya, berarti kan ada target pengguna yang mungkin memang ini loh Kadabra itu buat kalian atau buat perusahaan Anda gitu. Kira-kira ada nggak sih target penggunanya gitu? Kalau untuk target pengguna sih sebenarnya paling gampang itu adalah pengguna internet di Indonesia awalnya gitu ya. Karena
semua pengguna internet itu bisa bisa melihat saat contohnya gitu ya, ada gangguan di salah satu provider gitu. Nah, kita bisa bisa dengan adanya podcast ini sebenarnya kita juga bisa mengedukasi gitu ya teman-teman yang pengen tahu sebenarnya gangguan ini disebabkan oleh apa gitu. Itu bisa dilihat dengan simple dengan Kadabra gitu. Jadi gangguannya itu masalah apa sih gitu. Dengan saat ini kok nggak connect, ini ada gangguan di mana, itu bisa dicek. Karena kita yang tadi itu kita bisa merecord semua insiden yang terjadi di jaringan gitu ya. Jadi kita bisa melihat BGP insiden, mungkin apa itu BGP dan lain-lain bisa dicari ya gitu ya. Ada BGP insiden, kemudian prefix hijacking dan lain-lain itu bisa dicek di Kadabra gitu sih kurang lebih Mas. Kalau masalah internetnya tiba-tiba modemnya merah gitu, Oh itu belum bayar biasanya. Belum Mas. bayar. Belum bayar kalau itu nggak bisa. Kita nggak bisa bantu sih kalau itu ya masalah itu. Itu beda lagi soalnya. ya saya kan sering banget tuh, wah internet rumahku lagi gangguan. Itu harus dicek dulu itu Mas. Udah bayar belum? Oke. Oke Mas Dewa, enggak. Setelah dibikinnya Kadabra ini nih, itu ada alasan khusus gak sih kenapa sih orang-orang atau para pegiat internet itu harus menggunakan Kadabra ini? Untuk alasan khusus itu ya supaya ini aja sih awalnya itu dibikin supaya semuanya transparan ya. Karena kan kita kalau apalagi engineer gitu ya, engineer saat ada problem dan dia nggak tahu sesuatu terus tanya ke engineer lainnya gitu ya. Terus datanya itu ditutup-tutupin karena ada gangguan. Nah, kita nggak mau seperti itu. Ibaratnya kalau misalkan memang ada gangguan, bilang gangguan. Kalau memang ada misconfig, bilang misconfig. Nah, dengan adanya Kadabra, at least semua yang terkoneksi ke internet itu semuanya transparan. Jadi kita bisa lihat itu ada apa di sana, kemudian ada insiden apa di sana. Jadi kita kalau saat bilang ke stakeholder atau atasan gitu ya, bilang A ya bilang A. Jadi jangan sampai karena ini, waduh ini gimana ya kalau pelanggan saya ini kita bilang gangguan terus lari atau gimana. Nah itu kita nggak mau seperti itu. Jadi ya awalnya dibikinnya karena untuk transparansi itu. Oke. Berarti kalau transparansi siapapun bisa melihat dong ya? Siapapun bisa melihat. Termasuk masyarakat umum yang notabene bukan anggota IDNIC langsung gitu ya? Betul, karena memang Kadabra dibikinnya itu untuk public service, salah satunya untuk public service. Jadi semuanya bisa menggunakan, semuanya bisa melihat, semuanya bisa macam-macam gitu ya, menggunakan Kadabranya gitu. Kayak menarik banget itu Mas. Dia harus diajari nih para netters nih gimana Betul. cara menggunakannya nih. Siap. Kalau butuh sesuatu untuk training gitu ya, training atau bagaimana cara menggunakan Kadabra itu bisa menghubungi ID ini. Oke. Setelah para pegiat internet ini tahu nih adanya Kadabra, itu ada perubahan yang mereka rasakan nggak sih atau reviewnya gitu dari mereka gitu? Kalau untuk untuk ini kayaknya lebih ke testimonial atau feedback gitu ya kayaknya ya. Dari beberapa feedback yang sudah kita dapatkan sih mereka lebih mudah karena kan nggak semua orang apalagi engineer gitu ya bisa menggunakan CLI kan, command line yang hitam putih terus kita ketik baru keluar. Nah ini dengan Kadabra semuanya sudah divisualisasikan. Jadi saat kita mencari sesuatu apa yang kita cari gitu ya kayak seperti kita mencari di mesin pencari gitu ya yang terkenal Google misalkan, itu tinggal ketik sesuatu itu sudah otomatis divisualisasikan gitu. Jadi nggak, kalau saya gitu nggak terbiasa dengan command line ya saya tinggal menggunakan Kadabra itu udah muncul gitu web base. Karena kan beberapa engineer atau yang non engineer pun gitu ya, orang awam pengen tahu sebenarnya kayak gimana sih dunia internet itu terkoneksinya dan lain-lain, itu bisa pakai Kadabra karena caranya itu lebih mudah gitu daripada kita menggunakan yang konsol gitu ya, yang command line gitu. Itu sih intinya. Jadi biar semua orang yang non engineer awam pun gitu bisa pakai. Berarti beberapa review yang masuk adalah lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Gitu ya. Ya, seperti itu kira-kira dari feedback yang sudah kita terima. Kemudian ada info menarik nggak yang pengen dibagikan untuk kedepannya Kadabra ini seperti apa gitu? Sebenarnya banyak sih info-info yang menarik gitu ya untuk kita sampaikan. Itu salah satunya beberapa program-program IDNIC yang
banyak gitu ya. Contohnya salah satunya kita juga membantu teman-teman engineer gitu ya, engineer bahkan yang non engineer pun kalau pengen belajar gitu kita di IDNIC itu ada program yang namanya IDNIC Academy. Jadi kita menyiapkan modul, menyiapkan kursusnya, kemudian menyiapkan virtual labnya. Jadi semua bisa mempelajari hal yang sama yang kita terapkan di internet gitu. Jadi Oke, menarik tuh. betul, itu salah satunya. Yang kedua kita juga punya program yang webinar gitu ya. Jadi kita tiap bulan itu sebenarnya kalau nggak ada COVID, kita tuh roadshow dari Sabang sampai Merauke. Itu kita melatih teman-teman engineer yang ada di daerah gitu ya. Jadi bagaimana cara mengkonfigur BGP, bagaimana mereka meningkatkan awareness tentang information security gitu ya. Kemudian macam-macam bagaimana mengimplementasikan RPKI dan lain-lain. Itu kita sudah punya program itu. Tapi due to COVID, akhirnya kita merubah itu ke webinar, ke online. Dan itu ada kelas-kelas khususnya. Banyak sih, untuk informasi lebih lanjutnya bisa di-refer ke webnya IDNIC gitu ya, idnic.net gitu sih Mas. Menarik itu Mas. Bahkan mungkin teman saya yang bukan ini pun bisa tertarik untuk Betul, ikut gitu. dan itu kita buka untuk umum gitu. Oke. Gitu kira-kira. Oke, jadi selain dua program tadi ya, IDNIC Academy dan program-program IDNIC yang lain, sebenarnya kita juga membuka kesempatan gitu ya untuk teman-teman penggiat internet gitu ya atau komunitas yang sering berkecimpung di dunia internet untuk memberikan kontribusinya juga gitu. Jadi kita nggak hanya dari internal IDNIC sendiri gitu yang untuk membuat kurikulum karena nggak mungkin bisa kan. Jadi kita membuka kesempatan atau membuka channel jika ada penggiat internet yang ingin mengirimkan kontribusinya gitu ya, kita membuka itu. Jadi semuanya bisa membuat course gitu ya, kursus atau webinar atau mensubmit dokumennya ke IDNIC itu juga bisa. Jadi dari IDNIC untuk anggota dan dari anggota untuk IDNIC juga gitu sih kira-kira Mas. Untuk yang tadi nih yang terakhir itu apakah hanya khusus anggota atau masyarakat umum boleh? Masyarakat umum boleh. Jadi seperti ini Mas. Kalau misalkan IDNIC Academy itu kan kita memberikan kursus ya minimal masyarakat umum itu mendaftar seperti kita mendaftar di akun-akun sosial media. Jadi kalau mau belajar nggak harus jadi anggota yang ibaratnya anggota yang beneran anggota untuk berbayar ya. Jadi mereka harus mendaftar ke portal IDNIC Academy itu, kemudian ya seperti belajar biasa gitu loh. Belajar saya pengen belajar A, B, C itu bisa. Masyarakat umum pun bisa. Jadi kita nggak membatasi hanya untuk anggota yang sudah membayar iuran atau membayar fee gitu ya setiap tahunnya itu nggak hanya itu. Jadi semuanya boleh. Termasuk boleh mengisi. Boleh mengisi, boleh betul. Jadi kalau misalkan ini materinya nggak pas gitu ya, saya harus benerin nih, itu boleh. Kita membuka apa istilahnya membuka channel itu gitu karena kita juga nggak memungkiri gitu ya knowledge seseorang saat itu gitu ya dengan yang saat ini kan pasti sudah ini ya berubah apalagi gitu ya. teknologi, apalagi internet gitu ya, apalagi teknologi itu bisa dikoreksi gitu. Kita membuka diri untuk semuanya gitu ya, netizen. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang tepat, boleh silahkan. Jadi kita saling mengkoreksi gitu, itu sih tujuannya. Menarik sekali ini Mas omongan kita malam ini, tapi sayangnya waktunya udah mepet banget nih, udah saatnya penutupan. Siap. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Mas Dewangga Alam udah nyempetin waktunya datang ke sini. Sama-sama Mas Argil. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrolin hal-hal yang lain atau perkembangan Kadabra seperti apa ke depannya. Siap. Oke, tos dulu Mas. Oke, Neters, sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus di podcast Netdata selanjutnya. Dan di IG Netdata jangan lupa dibuka ya, karena setiap minggunya kita ada giveaway buat kalian yang selalu mengikuti postingan-postingan di IG Netdata. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah. Oke, terima kasih teman-teman.